Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berada di kebun. Insya Allah kita akan praktekkan masalah penanaman. Berbicara tentang masalah metode penanaman itu banyak metode. Saya membagi menjadi dua metode. Pertama adalah metode cara penanaman cepat, ya, dan yang kedua tentu ya lawannya berarti lambat. Ya, itu hanya sebuah penamaan saja. Nah, hari ini insya Allah kita coba praktekkan bagaimana cara melakukan penanaman dengan metode cepat. Artinya kita bisa langsung mendadak menggali lubang dan langsung melakukan penanaman sehingga cepat, ya. Sebelum kita praktekkan, kita berbicara dulu apa tujuan kita melakukan pembuatan lubang tanam. Melakukan lubang tanam tujuannya pertama adalah membasmi hama. Nah, untuk membasmi hama kita bisa melakukan menggunakan furadan, kita bisa melakukan juga dengan amistartop ataupun yang lain-lainnya. Intinya adalah bisa menggunakan fungisida untuk membasmi hama ataupun insektisida. Nah, yang kedua, tujuan membuat lubang penanaman adalah untuk menetralkan pH. pH netral adalah 6,5 sampai 7,5. Itu tujuan yang kedua. Dan yang tujuan yang ketiga adalah menyuburkan tanah yang akan ditanami tersebut. Nah, sekarang kita berbicara untuk pembasmian hama. Untuk membasmi hama kita akan lakukan menggunakan furadan. Ya. Artinya lubang yang area yang akan kita tanami, maka kita basmi hamanya, melakukan pembasmian menggunakan furadan. Ini adalah bagaimana cara membasmi hama. Bisa juga menggunakan amistartop, bisa, ya. Kita gunakan furadan. Oke, ya. Nah, yang kedua adalah untuk menetralkan pH. Kita ukur pH tanah yang akan kita tanam. pH-nya ini 5,0. Artinya asam, sehingga perlu dinetralkan atau dinaikkan. Nah, bagaimana cara untuk menaikkan pH? Itu menggunakan dolomit. Area yang akan ditanam ini kita berikan dolomit agar pH-nya naik. Menggunakan dolomit, ya. Ini. Nah, sekarang yang ketiga adalah tujuan melakukan membuat lubang tanam ini adalah untuk menyuburkan tanah. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Media untuk menyuburkan tanah itu menggunakan pupuk kandang. Namun pada saat pupuk kandang itu diberikan bisa menimbulkan reaksi panas, gitu. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa melakukan penanaman dengan cepat tanpa terganggu oleh panasnya dari kotoran hewan? Maka di sini antara lubang tanam dengan tanah yang akan kita berikan kotoran hewan itu jaraknya minimal 70 cm. Minimal 70 cm agar nanti pada saat akar ini jadi, ya, jarak sekitar 70 cm mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Kotoran hewan itu sudah matang. Jadi kotoran hewannya jangan dicampur langsung ke lubang. Kalau dicampur langsung ke lubang,
itu kita tidak bisa langsung tanam, tapi membutuhkan waktu minimal 1,5 bulan sampai kotoran hewannya itu matang gitu. Nah, ini sekarang kita berbicara cara metode penanaman cepat, maka kotoran hewannya itu kita berikan di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Nah, ini jaraknya 70 cm dari lubang tanam. Ini jaraknya 70 cm. Artinya tadi nanti pada saat tanaman itu akarnya sudah sampai ke jarak 70 cm, pupuk kandang ini udah matang. Ya. Itu. Nah, kita praktekkan dengan penanaman sirsak. Tapi pada dasarnya ini bisa digunakan untuk semua tanaman buah-buahan. Ya. Nah, ini lubang tanamnya. Nah, sekarang ini kita akan lakukan modelnya model donat. Jadi agak naik ke atas. Agak naik ke atas, kita akan ambil tanah dari sebelah sini. Ya. Nah, supaya tanah ini poros itu bisa menyerap air. Ya. Kita akan campur menggunakan sekam. Atau sekam itu gabah kasar, kulit gabah, ya, kulit gabah. Ini kita campur, ya, sekamnya, ya, nangkis dicampur dengan tanah. Perbandingannya bisa 1:1. Supaya apa? Ini supaya poros. Tanahnya menjadi gembur. Bisa menyerap air. Dan ini tidak menimbulkan panas. Yang menimbulkan panas itu dari kotoran hewan. Cukup? Ya. Sekarang kita masukkan ke tengah. Ya. Nah, kita sana. Tanam. Pada saat menyobek polybag, hati-hati jangan sampai tanah asli itu pecah. Ini batang kita hadapkan ke sebelah timur.
melakukan penekanan dari samping, jangan dari atas, agar tanah di polybag tidak pecah. Ya. Ya, inilah metode penanaman dengan metode cepat. Artinya saat ini kita bikin lubang, langsung ditanam. Ya, insya Allah tidak ada efek panas dari kotoran hewan ke tanaman ini, karena jarak kotoran hewan itu kita kasih jarak 70 cm. Ya, jadi saat tanaman ini tumbuh, akarnya memanjang, ketemu dengan kotoran hewan tersebut, kotoran hewan itu sudah dalam kondisi matang. Baik, ini cara metode penanaman cepat. Oke. Ya, sekarang kotoran hewannya juga kita tambahkan dengan furadan. Karena apa? Karena di kotoran hewan juga rawan adanya patogen atau hama, sehingga kita tambahkan dengan furadan. Ya. Ya, lalu kita tutup lagi. Oke, Mang Tis. Kita bisa tambahkan lagi dolomit, karena tadi pH-nya sangat rendah, pH-nya hanya 5. Baik, itu aja. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.